Hai, selamat datang lagi di Freelancer Free. Pada video kali ini gue akan membahas bagaimana cara ngebid atau cara memberikan tawaran jasa kita kepada calon pembeli kita ya. Langsung saja kita buka website freelancer di Google Chrome. Oke, udah. Nah, ini sedikit pemberitahuan. Kemarin gue kan buat akun baru ya, itu buat menjadi tutorial. Sekarang gue mau menggunakan akun gue yang sebenarnya di freelancer. Kita langsung login aja. Kita masuk ke akun gue yang sebenarnya ya. Oke. Bagaimana cara ngebitnya di freelancer.com gitu? Itu adalah kita masuk aja ke browse. Nah, ini pilih project. Dan di sini kita akan disuguhkan oleh proyek-proyek yang bisa kita selesaikan ya. Bisa kita pilih dan kita tawarkan jasa kita kepada mereka gitu ya. Di sini tertera ada 1775 hasil ini diperoleh dari ketika kita memasukkan skill kita di awal pendaftaran membuat akun freelancer itu. Jadi semua hal yang skill yang kita masukkan di sini semuanya itu akan muncul di sini. Nah, di gambar ini, di proses bid ini kita bisa memilih apa saja yang ternyata pekerjaannya cocok dengan skill yang kita miliki gitu ya. Misalkan gini, kita cari ada 2D game background ya. Nah, ini membuat background untuk game ya. Nah, ini kayaknya cocok nih. Nah, kita langsung klik aja. Terus kita terjemahkan dulu apa maunya dia. Hai semuanya, saya sedang membangun game 2D dan membutuhkan beberapa latar belakang game. Saya melampirkan beberapa latar belakang kami karena beberapa artis sedang mengerjakan satu proyek. Anda harus membuat latar belakang gaya yang sama persis seperti Anda memeriksa latar belakang saya. Apakah Anda akan mengirimkan proposal jika Anda dapat membuat latar belakang gaya yang sama lampirkan latar belakang permainan di atas proposal Anda? Nah, dia ingin membuat gambar untuk dijadikan latar belakang gamenya, background game. Nah, ini lampirannya ini ada contoh yang dia berikan kepada kita, jadi kita tinggal menirukan saja nanti. Nah, download udah, kita buka terus. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa nggak ya kita membuat gambar seperti ini gitu? Kalau bisa ya langsung gini, kita membuat tawarannya. Tempatkan tawaran pada proyek ini. Anda akan dapat mengedit tawaran Anda sampai proyek diberikan kepada seseorang. Oke, nah di sini jumlah tawaran, biaya yang akan dikeluarkan oleh buyer itu di sini, minimalnya di sini. Dan di freelancer itu sudah otomatis terisi gitu ya. Sudah otomatis terisi berapa biaya yang bisa kita gunakan yang digunakan untuk proyek ini. Tapi menurut saran saya, Anda harus menggunakan biaya terendah gitu. Kita lihat dulu ini proyek ini seharga 30 sampai 250 dolar. Nah, kita pilih yang 30 dolar ini aja gitu, supaya nantinya peringkat tawaran kita itu nggak jauh-jauh banget. Kalau misalkan peringkat tawaran harga yang Anda tawarkan ini sampai 250 dolar, itu biasanya peringkat tawaran kita itu menjadi yang paling belakang banget gitu. Nah, kita isi 30 saja gitu. Karena kita masih freelancer yang pemula, jadi kita pilih 30 dolar saja gitu. Nah, proyek ini akan dikerjakan dalam berapa hari gitu ya, maksudnya ya. Kita pilih satu hari aja gitu. Ini nggak masalah kalau nggak selesai satu hari ya, tapi kita pilih satu hari aja. Buat apa? Buat menunjang ranking kita, peringkat kita dalam menawarkan ini gitu ya. Nah, kalau udah, terus jelaskan proposal Anda. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat satu deskripsi untuk menjelaskan bahwa kenapa freelancer harus memilih Anda sebagai orang yang akan mengerjakan proyeknya gitu ya. Nah, di sini kalian harus punya senjata atau teks yang sudah relate gitu ya sama pekerjaan. Misalkan ini kan tadi background kaitannya sama ilustrasi. Nah, kita ambil contohnya ini. Kalau saya sudah membuat beberapa deskripsi yang bisa saya gunakan langsung untuk membuat menjadikan deskripsi untuk bid ini ya. Kita pilih deskripsi ilustrasi. Nah, di sini saya copy dulu, pilih semua, salin, oke. Terus tempel aja, tempel. Oke.
Nah, kalau udah, ini isinya tentang saya telah membaca pesan Anda dan saya cocok untuk pekerjaan ini. Saya adalah seorang ilustrator yang bekerja lebih dari 5 tahun dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Terus ini ada alamat profil saya di freelancer dan ceritakan pengalaman Anda membuat apa saja yang pernah Anda kerjakan, dan ini ada file yang bisa diterima oleh klien nanti, ada JPG, PNG, AI, PSD dan seterusnya. Terus di kalimat penutupnya saya gunakan gini: jika Anda tertarik dengan proyek ini, hubungi saya lagi dan mari kita kerjakan bersama gitu. Nah, kalau udah ya, ini udah semua. Nah, di sini ada kolom peningkatan opsional. Misalkan kalau tawaran Anda ingin benar-benar dilirik oleh calon buyer kita, itu website freelancer memfasilitasi kita dengan memberi sponsor gitu. Tapi ada tapinya, kita harus membayar sejumlah ini $1,90. Ini pasti tawaran kita menjadi peringkat pertama dan pasti akan dilihat oleh buyer, tapi belum tentu kita mendapatkan proyek ini. Cuman buyer bisa melihat tawaran kita gitu. Nah, kalau saya biasanya nggak pakai sponsor itu gitu ya. Terus kalau udah keisi semuanya, oke. Terus kita place bid, tempatkan tawaran. Ini udah, Anda telah berhasil mengajukan tawaran. Lihat performa di bawah sana. Insight-nya nanti kita bisa lihat di awal ini. Terus ini ada keterangan proposal Anda berada di peringkat 25 dari 30. Nah, dalam pengisian tadi kita kan membuat harga $30 ya, $30 dalam satu hari gitu, tapi kita masih di peringkat 25 gitu. Nah, ini ada lagi orang-orang yang ngebid juga sih, banyak, karena mereka sudah freelancer akunnya sudah terverifikasi ya, jadi otomatis mereka juga mendapatkan tempat yang pertama gitu. Nah, begitu. Kalau kita peringkat 25 ya wajar. Nah, di sini kalian berdoa aja ya, kalau misalkan bisa mendapatkan lirikan dari buyer itu. Oke, udah ya. Nah, terus ini tadi udah. Terus kalau udah ya kita kembali ke freelancer. Nah, ini kalau kita ingin melihat insight dari performa kita dalam menawarkan jasa kita bisa melihat ini wawasan tawaran, bid insight ya. Kita klik aja ini. Nah, udah keluar. Ini adalah tawaran yang pernah kita tawarkan kepada calon pembeli kita, yaitu ada yang ini baru aja tadi ya, 2 dimensi game background. Nah, di sini kita bisa melihat kita peringkat 25 dari 30, memenangkan tawaran tidak. Tawaran Anda $30, tindakan yang diambil dia belum melihat. Nah, kalau ini udah dilihat, ini udah dilihat. Terus informasi klien, obrolan. Nah, ini kalau ada tombol mengobrolnya ini hidup, ini kita bisa langsung mengechat calon buyer kita. Diklik langsung keluarnya nanti di sini gitu. Dan kita bisa chattingan sama buyer kita. Oke, udah. Kalau udah ya tiap hari gitu aja, terus bikin bid, buka jelajahi project gitu. Kita memberi tawaran saja setiap hari kepada calon pembeli kita. Nah, ada sedikit informasi buat kalian para freelancer yang baru aja gabung di website freelancer ini. Dari semua tawaran ini 1776 proyek yang bisa kita kerjakan, kita hanya bisa memberikan tawaran sejumlah 10 tawaran saja dalam 1 bulan. Kenapa hanya 10? Karena kita hanya menjadi anggota biasa. Nah, kalau saya udah beli layanan dari freelancer ini, saya menggunakan keanggotaan plus ya. Jadi kalau di akun saya itu udah keanggotaannya udah plus. Nah, di sini saya membayar sekitar $9,9 per bulan ya, untuk mendapatkan 100 tawaran per bulan, 80 skill.
klien. Terus ini ada banyak kemudahan ketika saya sudah menjadi keanggotaan plus ini. Nah, di sini ada 4 keanggotaan yang bisa kalian gunakan juga untuk meningkatkan akun kalian. Ada basic, ada plus, profesional, dan premier. Nah, kalau saran saya kalian menggunakan keanggotaan plus ini aja, karena di keanggotaan plus ini kalian udah mendapatkan 100 tawaran per bulan, 100 bit untuk bayar kita selama 1 bulan. Nah, di situ ada beberapa sih, kemarin ada beberapa klien saya yang udah melirik gitu dan sempat order sama saya gitu berkat keanggotaan plus ini ya. Ya, sementara video kali ini cukup sekian, dan ini merupakan akun saya, akun freelancer pertama saya ya. Jadi udah agak lumayan, ada 4 review ya, yang udah ada 4 pekerjaan yang udah saya kerjakan. Sebenarnya lebih sih, tapi ada klien yang memberi review baru 4 saja gitu. Itu sih untuk video kali ini, cukup sekian. Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan beri komentar di bawah. Terus untuk video berikutnya kita akan membahas bagaimana kita chattingan sama klien sampai deal. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.